Hidup ini adalah kesempatan. Orang yang maju adalah mereka yang mau bertindak dan berani. Untuk kamu yang merasa hidupnya biasa-biasa saja, cenderung membosankan, ada sebuah buku yang dapat membuat hidupmu menjadi lebih baik dan produktif. Simak video ini sampai selesai. Selamat datang di channel saya Dani. Di sini teman-teman dapat melihat review buku, terutama buku-buku pengembangan diri. Dan kali ini saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Petunjuk Menikmati Hidup yang Jauh Lebih Bermakna. Sebelum saya mulai, saya ingin mengingatkan teman-teman semua untuk like, komen, dan subscribe video channel ini. Jangan lupa juga nyalakan loncengnya ya. Buku Petunjuk Menikmati Hidup yang Jauh Lebih Bermakna ini dibuat oleh Dale Carnegie and Associates. Tentu teman-teman semua sudah tahu, Dale Carnegie adalah salah satu seorang penulis buku bestseller Bagaimana Mencari Kawan dan Pengaruhi Orang Lain. Yang menarik dari buku ini, di kata pengantar, Dale Carnegie mengatakan bahwa hidup ini 10% adalah apa yang terjadi terhadap diri kita. Dan 90% adalah bagaimana kita bereaksi terhadap apa yang terjadi dalam diri kita. Buku ini terdiri dari 8 bab, di mana setiap babnya memberikan pedoman untuk membantu mengatasi berbagai masalah, dan terus mendorong kita untuk bergerak maju supaya memiliki kehidupan yang jauh lebih baik, kehidupan yang jauh lebih produktif, dan tentunya kehidupan yang jauh lebih memuaskan. Di bab pertama, buku ini akan bercerita tentang membangun kepercayaan diri. Ada sebuah quotes yang menarik, percayalah pada diri Anda. Yakini kemampuan Anda. Tanpa keyakinan, Anda tidak akan menjadi sukses dan bahagia. Di bab 1, kita akan dijelaskan strategi untuk mengembangkan kepercayaan diri. Di sini juga akan dijelaskan tentang 3 sikap bagaimana membuat diri kita menjadi jauh lebih percaya diri. Perbedaan antara agresif, asertif, dan pasif. Yang teman-teman harus ingat, pertempuran dalam hidup tidak selalu menjadi milik yang terkuat dan tercepat. Namun, cepat atau lambat, mereka yang menang adalah orang yang mampu berpikir bahwa dirinya mampu. Kemudian di bab kedua kita akan membahas tentang menjadi benar-benar antusias. Antusiasme adalah rahasia kesuksesan yang hanya sedikit disadari oleh banyak orang. Di bab kedua akan dijelaskan bagaimana teknik membangkitkan antusiasme. Di sini juga Dale Carnegie mengatakan cara untuk meraih antusiasme adalah dengan percaya terhadap apa yang kita lakukan dan percaya kepada diri kita dan miliki keinginan untuk menuntaskan setiap pekerjaan. Selanjutnya, antusiasme akan mengikuti kita sepanjang hari. Bicara tentang antusias, seorang Dale Carnegie sangat terkesan dengan sebuah puisi karya filsuf Amerika abad ke-19, yaitu Samuel Ullman. Bahkan puisi tersebut sampai dibingkai dan dipajang di meja kerjanya. Bunyi puisinya kurang lebih seperti ini. Engkau semudah keyakinanmu, setua keraguanmu, semudah kepercayaan dirimu, setua ketakutanmu, semudah harapanmu, setua keputusasaanmu. Usia dapat mengerutkan kulit, tapi mengabaikan antusiasme akan mengerutkan jiwa. Setelah membahas antusiasme, buku ini di bab ketiga akan membahas tentang menetapkan tujuan. Semua orang sukses memulai kesuksesannya dengan menetapkan tujuan. Menetapkan tujuan dan berusaha untuk meraihnya adalah satu langkah pertama dari perjalanan panjang. Yang menarik, di bab ini akan dijelaskan pedoman untuk menetapkan tujuan. Bahkan juga ada bagaimana caranya proses perencanaan mencapai tujuan tersebut dibuat. Yang sering kali terlupakan adalah sebuah tujuan harus tertulis dengan jelas dan juga harus dilakukan evaluasi secara berkala sudah sejauh mana tujuan tersebut kita capai. Lalu di bab keempat akan dibahas tentang bagaimana orang lain melihat kita. Ada sebuah pepatah yang sangat populer, don't judge a book by the cover. Jangan melihat buku hanya dari sampulnya, tapi pada faktanya
sebagian besar dari kita melihat kesan pertama adalah dari tampilan luar. Di bab keempat ini, kita akan mendapatkan tips tentang 10 detik awal yang sangat kritis. Yang menarik juga, di bab keempat akan dijelaskan bagaimana cara memperbaiki citra diri. Mulai dari kontak mata, jabat tangan, kemudian bagaimana kita mengucapkan pujian, berterima kasih, dan lain-lain. Karena dijelaskan bahwa investasi terbesar dalam hidup kita adalah tentang sikap kita memperlakukan orang lain. Teman-teman pernah dengar ada seorang sahabat atau kolega atau saudara bicara, saya butuh dimotivasi. Di bab kelima, di buku ini akan dibahas tentang motivasi. Ternyata diri kita adalah motivator terbaik bagi diri kita sendiri. Tanpa disadari, motivasi adalah yang membuat seseorang bergerak untuk mewujudkan keinginannya. Di sini juga dijelaskan, jangan sibukkan diri dengan hal-hal yang remeh. Jangan biarkan perkara-perkara kecil seperti kerikil akhirnya menghancurkan kebahagiaan. Di bab kelima ini juga akan diberikan pedoman bagaimana mempertahankan motivasi diri, supaya tidak dicuri oleh orang lain. Dale Carnegie di bab kelima ini juga mengatakan, kita tidak akan sampai kemanapun di dunia ini tanpa kemauan untuk melakukan sesuatu, karena berusaha adalah mutlak. Di bab 6, kita akan bicara tentang bagaimana memberikan penekanan hanya pada hal-hal yang positif. Percaya atau tidak, peraih kesuksesan pasti orang yang berpikir positif. Tidak ada sikap yang lebih bermanfaat selain sikap optimistis dan penuh harapan. Di sini Dale Carnegie mengatakan, bukanlah apa yang kita miliki, siapa kita, atau di mana kita berada, atau bahkan pekerjaan kita yang membuat kita bahagia atau menderita. Melainkan, itu semua terjadi karena apa yang kita pikirkan. Di bab ke-6 ini juga akan dijelaskan beberapa contoh pola pikir yang pada akhirnya membuat mental kita menjadi negatif. Salah satu contohnya adalah sulit menerima pujian. Tentu teman-teman juga tahu ada beberapa sahabat kita, saudara, atau mungkin kolega yang kalau dipuji itu mereka menolak. Ternyata hal seperti itu adalah contoh simple yang membuat akhirnya mental kita berubah menjadi mental negatif. Dan itu harus dihindari. Di bab ke-7 kita akan membahas tentang jadilah pemberani. Jangan pernah takut untuk mengambil resiko dan kesempatan. Yang berbahaya justru sebetulnya dialami oleh orang-orang yang tidak akan berbuat apa-apa. Ada kesempatan, dilewatin. Ada peluang, dibiarin. Di sini Dale Carnegie juga mengatakan, gunakanlah kesempatan. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Orang yang berjalan paling jauh adalah orang yang berani dan bersedia bertindak. Hal yang pasti adalah perahu tidak pernah berlayar jauh dari pantai. Ketika pada akhirnya kita mengambil sebuah keputusan, teman-teman bisa menanyakan satu hal ke dalam diri kita sendiri. Kemungkinan terburuk apa yang akan terjadi? Karena sebagian besar dari kita ternyata memiliki keberanian lebih daripada yang pernah kita bayangkan. Sejatinya keberanian akan mengubah mimpi menjadi kenyataan. Terakhir, bab ke-8 kita akan membahas tentang mengalahkan kekalahan. Teman-teman pernah dengar rencana hanya sebatas wacana? Kenapa itu pada akhirnya terjadi? Karena memang sifat dasar manusia adalah takut akan kegagalan. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang ingin merasakan sakitnya kekalahan. Tapi, tidak ada keberhasilan yang dapat diraih tanpa menghadapi resiko. Di bab ke-8 ini, Dale Carnegie akan menjelaskan langkah-langkah mengeluarkan potensi terbaik dalam diri kita. Intinya, untuk menghadapi kekalahan, teruslah berusaha. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Sampai kekalahan tersebut bosan mendatangi kita. Semoga review buku Petunjuk Menikmati Hidup yang jauh lebih bermakna, bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe channel saya Dani, like video ini, komen, saran, masukan,
serta buku pengembangan diri apa yang perlu saya review di video berikutnya. Terima kasih banyak, salam hormat, dan sukses untuk kita semua.